Ya, selamat pagi teman-teman, sahabat musafir dakwah. Ini jalanan di pusat kota Bursa. Tempat saya menginap di sini di Kervansarai, di depan jalan raya di lapangan Osman Ghazi. Lapangan Osman Ghazi. Nah, ini Hotel Kervansarai Bursa City. Ya. Nah, ini di lampu merah, sedang menunggu. Nah, itu ada patung Osman Ghazi sedang menunggangi kudanya. Beliau lahir tahun 1257 ya, dan wafat tahun 1326. Osman Ghazi. Inilah sosok. Ini lapangannya, monumen Osman Ghazi, dan kita akan melihat nanti ke makam beliau dan juga Masjid Agung Ulu Cami, Masjid Agung pertama dan terbesar dari Kesultanan Ottoman di kota Bursa ini, sebagai ibu kota pertama Kesultanan Ottoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat musafir dakwah. Kita sekarang berada di Tophane Park ya. Jadi ini taman bersejarah di Bursa yang paling bersejarah. Ya, itu adalah makam daripada Osman Ghazi W. Orhan Ghazi, ya, Sultan pertama dan kedua Kesultanan Ottoman yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Luar biasa. Oke, kita akan lihat sekeliling sini. Ya, kita mulai dari sini dulu barangkali ya. Ini komplek di luarnya cukup asri, indah ya. Ini ada beberapa, ini korban syahid ya, yang di Maidan Istiqlal, bukan? Ini disebutkan Istiqlal Savasi Said Leri. Perang kemerdekaan ya, perang kemerdekaan yang sebagiannya dikubur di sini. Ini sebuah bentuk penghormatan kepada tentara Turki yang wafat dalam perang kemerdekaan. Oke. Di samping sebelah kiri saya, inilah pemakaman Osman Ghazi, ya, Osman Ghazi Turbesi. Tomb of Osman Ghazi, yang kita sudah sangat akrab melihat bagaimana aksi jihad perjuangannya untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin, ya, dengan mendirikan Kesultanan Ottoman sebagai pelanjut daulah Islam setelah runtuhnya kerajaan Saljuk. Ini beliau wafat tahun 1326 ya. Jadi lahir tahun 1257. Ya. Kemudian beliau ini setelah menaklukkan Bursa. Jadi Bursa itu ditaklukkan tahun 1326. Ya. Ya. Ya, ini anak-anak Turki di mereka harus dididik oleh orang tuanya untuk bangga ya dengan sejarah nenek moyangnya, pendiri Kesultanan Ottoman. Ya. Assalamualaikum. Cucuklar. Masya Allah, Masya Allah. Siapa namanya kalau bahasa Turki apa namanya? Siapa namanya? Ismin ne? Ismin? Emir. Emir we? Miraj. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ini
Alpnya Utsman ya, pakaiannya seperti ini, seperti di tempat Ertugrul Ghazi. Ya, ini juga. Nah, kalau bendera Kesultanan Ottoman ini dulu seperti ini ya, warna hijau. Hijau, bulan sabit 3. Ada 3 bulan sabit. Ini benderanya warna hijau. Kalau ini bendera Turki modern dengan 1 bulan sabit berwarna merah. Oke, kita masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahla diyar qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Itu adalah adab kita untuk berziarah ya. Kita mengucapkan salam. Ya, kita mengucapkan selamat salam sejahtera untuk ahli kubur. Assalamualaikum ahla diyar qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini ada beberapa makam. Sebelum nanti kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, inilah makam yang paling besar. Ini adalah makam dari Osman Ghazi, Padishah ya. Beliau ini gelarnya adalah Padishah. Padishah itu adalah Ottoman Sultan ya. Beliau lahir tahun 1258 dan wafat 1326, sesaat beberapa waktu setelah penaklukan benteng Bursa. Bursa ini dulu masih wilayah Bizantium ya. Nah, ini makamnya. Ya, nah ini ada beberapa cucu. Nah, ini putranya. Kalau ini putra Sultan, putra Ottoman ya. Shehzade itu putra mahkot pangeran Alauddin ya. Alauddin ini putra dari Bala Hatun ya, putra dari Bala Hatun. Nah, Orhan itu dari istrinya yang kedua. Ada 2. Yang pertama dari Bala Hatun, karena anak pertama justru lahir dari istri kedua. Ya, anak pertama yang menjadi sultan itu Orhan. Sultan kedua itu putra dari Malhun Hatun. Ya. Nah, ini cucu beliau. Ada Shehzade Ibrahim ya.
setelah dari makam Sultan atau Padishah Osman Ghazi, kita masuk ke Sultan kedua, Orhan Ghazi. Orhan Ghazi ini putra Osman dari ibu yang kedua, yaitu siapa namanya, Ibu Malhun Hatun. Beliau adalah seorang putri dari kepala suku. Ya, assalamualaikum. Ya, kita masuk sini. Seorang kepala suku. Jadi Osman Ghazi ini memiliki dua istri. Yang pertama Bala Hatun, itu putri dari Syekh Edebali. Syekh Edebali ini adalah guru spiritualnya Ertugrul, guru spiritualnya Osman. Kemudian dinikahi oleh Osman. Waktu itu karena Bala Hatun ini tidak bisa mengandung karena pernah ditikam ya perutnya, hampir kena rahimnya, sehingga putus asa, tidak bisa punya anak. Tapi kemudian dinasehati oleh Syekh Edebali supaya Osman ini menikah lagi dengan wanita lain. Jadi teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Siti Hajar ketika siapa itu? Sarah ya, Sarah tidak punya anak, kemudian dia menyarankan suaminya untuk menikah lagi. Nah, menikahlah dengan Siti Hajar, dapat putra Ismail. Nah, setelah dapat Ismail, Sarah justru dapat anak lagi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishak. Nah, dari situlah Syekh Edebali bermohon kepada Allah mudah-mudahan dengan wasilah menikah lagi dengan istri kedua, yaitu dengan Malhun Hatun ini, melahirkan putra, inilah Orhan Ghazi. Nah, setelah Orhan Ghazi lahir, beberapa tahun kemudian, tidak lama, Bala Hatun justru dapat mengandung putra ya dari Osman Ghazi, yaitu namanya Alauddin. Alauddin tadi yang dimakam di sebelah sana dekat Sultan Osman. Nah, ini Orhan Ghazi ya. Beliau lahir 1281. Ya. Pada tahun wafatnya kakeknya Ertugrul wafat tahun 1281. Ya, dan beliau wafat Orhan Ghazi tahun 1360. Nah, ini ada beberapa kuburan yang ada di sampingnya, dia masih kerabat-kerabat. Nah, tapi di situ ada istri beliau, istri Orhan Ghazi, yaitu Nilofer Hatun. Ya, Nilofer Hatun ini adalah istri daripada Orhan Ghazi. Ya, ini juga sangat indah sekali kompleks pemakamannya. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan rahmat, maghfirahnya kepada para ahli kubur. Assalamualaikum ahla diyari qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini batunya masih asli di bawah ya. Barangkali yang lain mungkin sudah direnovasi ya, tapi ini batu-batu yang di bawah ini masih asli nih, pecahan dari marmer ya, campuran pualam. Nah, yang di atas ini sudah direnovasi, tapi ini masih menunjukkan strukturnya, tiangnya masih kokoh asli. Ya, kita berkeliling sebentar, lalu kemudian kita keluar melihat taman ya, Taman Osman Ghazi. Ini masih kerabat-kerabatnya, cucu-cucunya ya, yang dikuburkan di sini. Nah, ini biasanya yang diberi, nah ini pangeran. Kalau diberi nisannya diberikan sorban dan kopiah putih, itu biasanya adalah pangeran ya. Ini Pangeran Musa Chelebi ya, putra dari Sultan Bayezid I. Oke,
Kita lanjut keluar menikmati pemandangan Osman Ghazi. Emir. Emir lalu. Nah, itu anak-anak itu main pedang Osman ya. Oi. Aplar. Aplar. Mana kudanya? Mana atlernya? Atler. Tuh, jadi ini anak-anak sudah diajarkan cinta sejarah ya. Kemudian main pedang-pedangan. Sehingga kemarin waktu rilis film dirilis Ertugrul itu akhir 2019 ya. Tahun 2020 saja itu pemirsanya sudah tembus 250 juta. Sekarang hampir sudah mendekati 1 miliar penonton. Ya, terutama di Pakistan itu peminatnya banyak sekali. Itu 160 juta ya. Dan anak-anak di sana yang lahir setelah tahun 2019 itu para pemirsa Pakistan itu memberi nama Ertugrul. Atau juga ya sekarang Kurulus Osman ya. Kurulus Osman ini nah ini 2 komplek ya. Itu satu Osman Ghazi, yang sebelah sini adalah Orhan Ghazi. Jadi pengaruhnya luar biasa. Sampai di Pakistan itu disebutkan bahwa anak-anak senang sekali bermain pedang-pedangan, dan mereka meninggalkan pistol-pistol yang versi biasa mainan anak-anak biasa versi barat ya, mainan koboi gitu. Nah, diganti dengan pedang, kemudian perisai, tombak dan sebagainya. Ini luar biasa pengaruh film itu, dan menimbulkan semangat girah, kebangkitan. Ya, kebangkitan di tengah-tengah umat Islam. Bagaimana punya semangat melindungi kaum muslimin ya. Kita akan berbincang sedikit di sini. Kayaknya di sini ya. Jadi kelihatan 2. Ada tulisan bursa dan itu belakangnya 2. Ini kelihatan? Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musafir Dakwah. Alhamdulillah pagi ini hari Senin ya, 28 Maret 2022. Setelah kemarin kita singgah di mana itu? Ya, Jumalakazak, dan kemudian di Ertugrul, di Sogut Koyu. Nah, kita berada di Bursa. Ini benteng Bursa adalah benteng yang terkenal, benteng terakhir Bizantio yang ditaklukkan oleh Osman Ghazi sebelum beliau wafat tahun 1326. Jadi Osman Ghazi ini adalah putra ketiga, ya, putra bungsu dari Ertugrul Ghazi, dan dia yang paling kuat, ya, paling berani dan paling gigih, ya, kokoh dalam memegang prinsip, sehingga banyak kawan-kawan setia, teman perjuangannya Ertugrul itu sudah membaca bahwa penerus cita-cita Ertugrul itu adalah ada pada diri Osman Ghazi yang memiliki postur, ya, fisik, kemudian kekuatan spiritual dan kekuatan mental yang luar biasa untuk memimpin sebuah negara Islam, yaitu Kesultanan Ottoman. Nah, beliau lahir dari ibu yang bernama Halimah Hatun. Halimah Hatun itu makamnya ada di luar makam Ertugrul Ghazi yang kemarin kita sudah saksikan juga. Ya, beliau ketika Osman lahir, kan ada 3 ya putra Ertugrul, ada Gunduz Bey, ada Safji Bey, dan kemudian Osman. Nah, setelah Osman lahir beberapa bulan, ya, ibunya Osman ini meninggal dunia, Halimah Hatun, ya. Dan beliau dididik dari kecil, sejak bayi, beberapa bulan itu oleh ayahnya, ya. Dan sebab apa? Ertugrul tidak menikah lagi. Ertugrul tidak menikah lagi, dan dia mendidik langsung putra-putranya. Hanya pernah dititipkan Osman Ghazi ini disusui oleh seorang ibu susu, ya, seorang ibu susu. Nah, jadi sejak masa kecil, kemudian remaja, dewasa, dia berkenalan dengan berguru dengan Syekh Edebali. Nah, kalau Ertugrul itu banyak terinspirasi
dengan seorang ulama besar dari Andalusia, yaitu Ibnu Arabi, yang sering dikutip kata-kata hikmahnya dirilis Ertugrul. Kalau Osman Ghazi ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran tasawuf Syekh Edebali yang merupakan ayah dari istrinya, yaitu mertuanya sendiri, ya. Jadi perjuangan itu didukung penuh oleh bangsa-bangsa suku-suku Turkistan atau Turkmenistan, karena beliau ini adalah menantu dari seorang syekh ulama besar yang sangat dihormati oleh seluruh suku-suku Oghuz, ya. Nah, perjuangannya sampai dari Sogod, kemudian mengembangkan, menaklukkan banyak sekali benteng, ya, kastil-kastil Bizantium, ya, Inegol, Bilecik, kemudian Harmankaya, itu teksturnya menjadi sahabat Osman Ghazi. Dan terakhir beliau mendirikan Kesultanan Ottoman ini tahun 1299 dan memerintah Ottoman sampai beliau wafat, kurang lebih 26 tahun dia memerintah, berkuasa. Dan Bursa ini adalah benteng terakhir yang ditaklukkan sebelum Osman Ghazi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan seluruh perjuangan ini, ya, dapat menginspirasi kita kaum muslimin, ya, bahwa perjuangan Islam tidak boleh berhenti. Ya, satu generasi akan dilanjut oleh generasi berikutnya. Dulu ada Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah melemah, kemudian berdirilah Daulah Abbasiyah. Ya, kemudian Daulah Umayyah ada keturunannya yang selamat, kemudian melarikan diri ke Afrika Utara dan menyeberang ke Spanyol, mendirikan Daulah Umayyah II, yaitu kekhalifahan Umayyah II di Andalusia, terutama di Cordoba. Nah, dari situ sampai runtuhnya Andalusia 1492, ya, terakhir kerajaan Granada, kemudian ada perang salib, ya, pada abad ke-11 dan 12. Berdirilah dinasti Ayyubiyah, ya, kemudian selain ada Abbasiyah, itu pusatnya khalifahnya di Baghdad, ada negara-negara Islam satelit, ya, yang diberi mandat oleh khalifah untuk mengatur dan mengelola supaya bagaimana mempertahankan wilayah Islam yang sangat luas ini. Karena tidak mungkin, ya, satu kekhalifahan Abbasiyah itu bisa mengontrol dan mempertahankan wilayah Islam yang begitu luas dari ujung Afrika Utara sampai ke Nusantara, ya, dan Eropa Timur terutama. Nah, kemudian setelah melemah Daulah Ayyubiyah, kemudian dilanjutkan oleh Bani Saljuk. Di Mesir ada pelanjutnya, itu Mamalik, Daulah Mamluk. Kemudian di wilayah Asia Tengah, Asia Kecil, Anatolia, di situ ada Daulah Saljuk, ya, yang didirikan oleh Tugrul Bey, dan kemudian dilanjutkan oleh Alparslan, ya, Sultan Alparslan. Kemudian dari Daulah Saljuk ini di masa-masa kritisnya, di masa Sultan Alauddin Qaitkubat, nah disitulah Ertugrul Ghazi berperan untuk mendapatkan mandat di ujung perbatasan Saljuk dengan Bizantium, ya, di wilayah Asia Kecil ini. Dia diberikan tanah yang bebas pajak, dihadiahkan oleh Sultan dengan imbalan untuk apa? Menjaga wilayah perbatasan ini dan kalau bisa melakukan penaklukan di wilayah Bizantium. Itu yang terjadi. Kemudian Kesultanan Seljuk melemah, ya, sampai Sultan terakhir Sultan Mas'ud. Kemudian lalu hilanglah Seljuk, lalu kemudian dideklarasikan berdirinya Kesultanan Ottoman oleh Osman Ghazi sebagai Sultan pertama tahun 1299. Itulah sejarah ringkasnya dari 1299 sampai 1900, ya, 1922, ya, itu Kesultanan Ottoman ini berakhir. Jadi selama 650 tahun lebih. Luar biasa, ya, 650 tahun lebih bertahan, dan ini daulah Islam yang terpanjang dan paling kuat dalam sejarah peradaban Islam selain Abbasiyah dan Bani Umayyah. Nah, tentu sejarahnya sangat panjang ini. Bagaimana Islam masuk ke wilayah Asia Kecil, ke wilayah perbatasan Bizantium, itu terinspirasi oleh sabda Nabi SAW, la tuftahanna hadhil Madinah al-Qustantiniyah, fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaishu dalikal jais. Inilah yang menginspirasi para pemimpin dan penguasa, para khalifah, para sultan untuk merebut kota Konstantinopel sebagaimana diumatkan Nabi SAW. Pertama, Muawiyah, ya, khalifah pertama dari Daulah Umayyah.
itu membangun angkatan laut, angkatan perang laut pertama. Ya, dia menjadi admiral pertama dan mengirim pasukan ke Konstantinopel. Ya, sebelumnya menaklukkan Pulau Siprus wilayah Yunani, tapi kemudian dibawa Ottoman Turki pada beberapa abad setelahnya. Di Siprus, Bani Umayyah ini berhasil menaklukkan Pulau Siprus dan memasukkan wilayah itu ke dalam daulah Bani Umayyah. Setelah itu menyeberangi Laut Marmara, Aegea, Marmara, dan kemudian masuk ingin merebut Konstantinopel, tapi tidak berhasil. Nah, disitulah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ya ikut dalam bagian penyerangan Konstantinopel ini karena ingin menjadi bagian dari apa? Sebaik-baik tentara. Dan Muawiyah mengirim anaknya menjadi pasukan, panglima pasukan, yaitu Yazid bin Muawiyah. Dan Rasulullah mengatakan angkatan laut perang pertama yang ada dalam sejarah Islam, mereka semua akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Ayyub Al-Ansari meski sudah tua renta, beliau tetap ikut sakit-sakitan, lalu kemudian beliau minta dimakamkan sesuai dengan wasiatnya di tempat yang paling dekat dengan benteng kota Konstantinopel. Itulah makam beliau di wilayah Ayyub di Istanbul. Mudah-mudahan perjalanan ini menginspirasi dan terus menjadi pegangan bagi generasi-generasi muslim setelahnya untuk memperjuangkan izul Islam wal muslim, bahwa tidak mustahil akan terjadi lagi futuhat yang kedua. Karena setelah Konstantinopel, Nabi juga ditanya, kota mana yang lebih dahulu ditaklukkan? Apakah Konstantinopel atau Rum, Ar-Rumiyah, yaitu Vatikan, Roma? Ya, maka Nabi mengatakan Konstantinia atau Konstantinopel itu ditaklukkan terlebih dahulu, baru kemudian di akhir zaman akan ditaklukkan kota Roma. Insya Allah kita akan menjadi saksi atas kebenaran nubuah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya.
Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.